Halo pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait ketegangan geopolitik di Timur Tengah, memicu gelombang spekulasi di media sosial. Nama Benjamin Netanyahu menjadi perbincangan luas setelah muncul rumor yang menyebut Perdana Menteri Israel itu telah tewas akibat serangan Iran. Isu tersebut menyebar cepat di berbagai platform media sosial bersama dengan beredarnya potongan video pidato Netanyahu yang dituduh sebagai hasil kecerdasan buatan. Lantas, apakah benar Netanyahu tewas karena serangan Iran? Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di One News Teropong. Jagat maya internasional tengah dihebohkan dengan rumor mengenai kondisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Isu ini bahkan berkembang menjadi teori konspirasi setelah muncul video yang diklaim menampilkan Netanyahu memiliki 6 jari, sehingga memicu spekulasi bahwa sang pemimpin telah meninggal dan digantikan dengan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI. Namun, sebelum video tersebut viral, rumor mengenai kematian Netanyahu sebenarnya sudah lebih dulu beredar di berbagai platform digital dan media internasional. Spekulasi mengenai kondisi Netanyahu pertama kali ramai setelah laporan media Iran, Tasnim News Agency, yang menyinggung kemungkinan sang Perdana Menteri terluka atau bahkan tewas akibat serangan balasan Iran. Laporan tersebut memicu perhatian global karena muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kemudian, rumor semakin cepat menyebar karena beberapa indikator yang dianggap tidak biasa terkait aktivitas publik Netanyahu. Tasnim menyebut setidaknya ada sejumlah faktor yang memicu kecurigaan publik internasional, mulai dari ketidakhadiran Netanyahu di ruang publik hingga mulai jarang mengunggah video terbaru dari dirinya. Menurut laporan tersebut, hampir 3 hari sejak video terakhir Netanyahu diunggah di kanal pribadinya dan hampir 4 hari sejak foto terbarunya dipublikasikan. Kondisi inilah dinilai tidak lazim karena Netanyahu dikenal sangat aktif membagikan pesan video hampir setiap hari. Selain itu, spekulasi juga diperkuat oleh laporan peningkatan keamanan di sekitar kediamannya di Yerusalem pada 8 Maret 2026. Langkah tersebut disebut sebagai antisipasi terhadap ancaman drone. Sebagai informasi, Benjamin Netanyahu lahir pada 21 Oktober 1949 di Tel Aviv, Israel. Ia berasal dari keluarga Yahudi sekuler dan dibesarkan di Yerusalem. Namun, sebagian masa remajanya dihabiskan di Amerika Serikat ketika keluarganya tinggal di Philadelphia. Setelah lulus sekolah menengah pada tahun 1967, Netanyahu kembali ke Israel dan bergabung dengan pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Force atau IDF. Ia bertugas di unit pasukan khusus elit Sayeret Matkal. Setelah meninggalkan militer, Netanyahu melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Ia menempuh studi di Massachusetts Institute of Technology. Ia menempuh studi di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan berhasil meraih gelar Bachelor of Science serta Master of Science. Karir politik Netanyahu mulai menanjak pada tahun 1984 ketika ia ditunjuk sebagai wakil tetap Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jabatan ini diembannya hingga tahun 1988. Sejak menjabat Perdana Menteri pertama kali pada tahun 1996, Netanyahu tak pernah benar-benar pergi dari panggung kekuasaan. Ia tahu cara memainkan ketakutan publik, menciptakan musuh, dan menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pelindung Israel. Dari situlah lahir julukan
King Bibi, raja tanpa mahkota yang menolak turun tahta. Di masa jabatannya, Netanyahu berulang kali menghadapi tuduhan korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Namun setiap kali hukum mendekat, ia selalu berhasil membalik keadaan. Ia menuduh lembaga peradilan bias, memprovokasi pendukungnya, dan membangun narasi bahwa dirinya korban konspirasi elit. Selama masa kepemimpinannya, puluhan ribu warga Palestina terbunuh, jutaan hidup di bawah blokade, dan perdamaian makin menjauh. Netanyahu bukan sekedar pemimpin yang gagal membawa solusi, ia adalah penghalang utama perdamaian itu sendiri. Netanyahu kini tercatat sebagai pemimpin terlama dalam sejarah Israel melampaui David Ben-Gurion. Namun kekuasaannya justru meninggalkan Israel dalam kondisi paling terpecah. Ia kehilangan kepercayaan publik, dicemooh oleh sebagian jenderal dan mantan pejabatnya sendiri dan menghadapi tuntutan internasional yang bisa menghancurkan reputasi global Israel. Absennya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam pertemuan Dewan Militer Negara Israel memicu spekulasi baru di internet mengenai kondisi pemimpin Israel tersebut. Laporan International Business Times menyebut ketidakhadiran Netanyahu dalam forum keamanan penting itu dianggap tidak lazim oleh sejumlah analis. Terutama karena pertemuan tingkat tinggi biasanya dipimpin langsung oleh kepala pemerintahan saat negara sedang berperang. Situasi ini memicu berbagai rumor di media sosial, termasuk klaim yang menyebut Netanyahu tewas akibat serangan rudal Iran. Namun, hingga kini tidak ada bukti yang dapat mengonfirmasi tuduhan tersebut. Spekulasi semakin berkembang karena Netanyahu dikenal biasanya cepat muncul di ruang publik saat terjadi krisis besar. Ia bahkan pernah menggelar konferensi pers darurat hanya beberapa menit setelah muncul laporan pembunuhan tokoh konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk. Beberapa klaim tak terverifikasi di internet juga menyebut Netanyahu sempat terlihat dibawa menggunakan tandu setelah serangan Iran. Rumor tersebut turut dikaitkan dengan kontroversi video pekan lalu yang memperlihatkan Netanyahu seolah memiliki 6 jari dan memicu tuduhan penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Meski Perdana Menteri tidak hadir, Dewan Militer Israel tetap menegaskan operasi militer melawan Iran akan terus berlanjut dan kini memasuki fase penting. Ketidakhadiran
kehadiran Netanyahu di ruang publik pun memunculkan pertanyaan baru mengenai kondisi kepemimpinan Israel di tengah konflik yang masih berlangsung. Rumor mengenai tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Israel dan Iran. Rumor yang semakin meluas kemudian mendapat tanggapan dari media Israel, The Jerusalem Post. Media tersebut menyebut laporan dari Tasnim sebagai klaim yang belum terverifikasi dan menilai narasi kematian pemimpin negara kerap digunakan sebagai bagian dari perang informasi. Kantor Perdana Menteri menegaskan bahwa Netanyahu tetap menjalankan tugas negara seperti biasa. Beliau tercatat mengunjungi lokasi serangan di Beersheba pada 6 Maret, serta melakukan komunikasi diplomatik dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tulis laporan Jerusalem Post. Menurut laporan tersebut, rumor kematian pemimpin negara bukan hal baru dalam situasi konflik. Informasi semacam itu sering digunakan untuk menciptakan kekecauan psikologis dan melemahkan moral pihak lawan. Sementara itu, laporan dari media internasional seperti The Economic Times menyebut bahwa Netanyahu masih hidup dan tetap menjalankan tugasnya. Media tersebut juga melaporkan bahwa Netanyahu sempat terlihat mengunjungi lokasi yang rusak akibat serangan di Tel Aviv dan menghadiri sejumlah agenda resmi pemerintahan. Di tengah rumor yang belum mereda, kontroversi kembali muncul setelah video pidato Netanyahu viral di media sosial karena dianggap menampilkan anomali visual pada tangannya. Sebagian pengguna internet mengklaim video tersebut memperlihatkan 6 jari, sehingga memicu spekulasi bahwa rekaman tersebut merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan. Fenomena ini lantas melahirkan berbagai teori konspirasi yang menuding rekaman tersebut sebagai hasil manipulasi kecerdasan buatan. Meski demikian, fakta lapangan hingga detik ini tidak menunjukkan adanya bukti otentik atas kabar kematian tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memposting sebuah video dirinya sedang minum kopi dan berbincang dengan ajudannya pada Minggu waktu setempat. Hal itu menyusul beredarnya rumor bahwa ia tewas atau terluka yang disiarkan media Iran dan viral secara global. Dalam video yang diambil di sebuah kafe di pinggiran Yerusalem dan diposting di akun Instagram Netanyahu, ajudannya menyinggung rumor tersebut. Netanyahu pun menanggapi dengan permainan kata mati dalam bahasa Ibrani yang bisa juga berarti tergila-gila pada sesuatu. Sambil meraih cangkir kopi, ia berkata, "Saya tergila-gila dengan kopi. Tapi tahu apa? Saya tergila-gila dengan rakyat saya," katanya. Ia juga bercanda sekaligus menunjukkan 5 jari tangannya untuk membantah tuduhan bahwa video sebelumnya merupakan hasil kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI. Rumor bermula setelah beredar spekulasi yang menyebut Netanyahu terlihat memiliki 6 jari dalam sebuah pidato yang dianggap sebagai error khas video buatan AI.
Teori konspirasi pun ramai di sosial media. Bahkan muncul klaim bahwa pemimpin Israel itu telah dibunuh dan digantikan dengan rekaman rekayasa digital. Kemudian Reuters memverifikasi lokasi video tersebut menggunakan citra arsip kafe yang sama, termasuk interior yang terlihat di video. Tanggal video juga diverifikasi dari berbagai foto dan video kunjungan Netanyahu yang diposting di kafe pada hari Minggu waktu setempat. Diketahui sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari, Netanyahu telah mengunjungi setidaknya 2 kota yang terkena serangan misil Iran, sebuah rumah sakit, pelabuhan, dan markas militer. Akses media sangat terbatas, dan video kunjungannya dibagikan melalui kantor Netanyahu. Netanyahu kini jarang memberikan wawancara atau konferensi pers dengan media Israel. Ia menggelar konferensi pers pertamanya sejak perang dimulai melalui tautan video pada Kamis dengan format yang sama. Seperti yang digunakan pada Juni lalu, di mana selama perang 12 hari Israel dengan Iran. Pembatasan darurat Israel sejak awal perang melarang kerumunan publik dan membuat sebagian besar warga tetap di rumah atau dekat tempat perlindungan. Sementara itu sekolah-sekolah ditutup di hampir seluruh negeri imbas takut serangan rudal. Di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, jagat maya dikejutkan oleh rumor liar mengenai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebuah unggahan viral di platform X mengklaim bahwa sang pemimpin telah meninggal dunia, sementara video pidato terbarunya dituduh sebagai produk kecerdasan buatan atau AI. Spekulasi ini mencuat setelah netizen menyoroti detail ganjil dalam sebuah video konferensi pers. Dalam tangkapan layar yang beredar luas, Netanyahu tampak memiliki 6 jari pada salah satu tangannya. Temuan ini memicu narasi bahwa video tersebut adalah deepfake atau video AI Netanyahu yang gagal menyempurnakan anatomi tubuh. Kuat dugaan, Israel menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan citra hidup Netanyahu demi menutupi fakta bahwa sang pemimpin mungkin sudah tidak bernyawa atau dalam kondisi kritis. Tak hanya itu, bukti lain yang memperkuat dugaan tewasnya sang penjahat perang itu adalah absennya ia dalam pertemuan krusial Dewan Militer Israel baru-baru ini. Ketidakhadiran Netanyahu merupakan peristiwa langka, bahkan mungkin yang pertama dalam sejarah karir politik panjang Netanyahu. Rapat strategis yang menentukan hidup mati negara tersebut justru hanya dipimpin oleh Menteri Pertahanan Yoel Katz. Seorang netizen di Facebook menyebut kejadian ini sebagai peristiwa sejarah karena Netanyahu belum pernah absen dalam rapat-rapat vital seperti itu.
Kemudian sebuah media lokal memang sempat menayangkan aktivitas Netanyahu yang diklaim tengah meninjau puing-puing kediamannya yang hancur. Pertanyaan kritis pun muncul. Mengapa sebuah negara dengan teknologi militer dan siber paling canggih di dunia harus menggunakan rekayasa digital jika pemimpin mereka memang benar-benar sehat? Jawabannya jelas, ada sesuatu yang sangat fatal yang sedang disembunyikan dari mata dunia. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait isu kematian Benjamin Netanyahu, sang penjahat perang yang kini masih menjadi perdebatan di masyarakat. Sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya, hanya di kanal YouTube TV One News Corp.